ahli ini apakah pernah memeriksa atau bertemu dengan terdakwa ini di Polda waktu diperiksa? Bagaimana? Iya, bertemu sekali untuk pemeriksaan bersama-sama dengan Prof. Roni Niti Baskara. Jadi yang mulia, karena yang bersangkutan ini telah bertindak sebagai penyidik atau paling tidak membantu penyidik dalam pemeriksaan terhadap terdakwa ini, maka tentunya dia tidak bisa lagi menjadi ahli di sini karena tidak independen lagi. Dia memeriksa terdakwa ini berjam-jam, tidak ada berita acara, tiba-tiba sekarang di sini menjadi ahli. Maksudnya pada saat di penyidikan setelah dia menjadi tersangka, saudara ini telah memeriksa ini di Polda atas permintaan polisi. Jadi berarti dia kan sudah membantu polisi dalam rangka penyidikan. Jadi kalau dia sudah melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan, maka tidak mungkin lagi dia menjadi independen karena dia sudah bertindak sebagai penyidik pada waktu itu. Sedangkan seorang ahli itu haruslah independen, tidak boleh berpihak pada manapun. Jadi dia tidak sudah berada dalam posisi penyidik dia pada waktu itu karena dia membantu penyidik memeriksa tersangka ini, dan kami belum menemukan berita acara pemeriksaannya itu di sini. Kami perlu menanggapi keberatan penasihat hukum ini. Menurut kami tidak sependapat dengan penasihat hukum karena ahli ini adalah ahli meskipun pernah mengikuti proses penyidikan, tetapi dia melihat apa yang memang terjadi. Jadi dan kapasitas beliau memang cukup dapat diandalkan sebagai ahli, maka kami tetap mengajukan ahli ini sebagai ahli psikologis dalam kasus perkara ini untuk menilai perilaku atau peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, begitu yang mulia, karena bagaimanapun ahli itu kan harus independen. Jadi kalau dia sudah pernah diminta oleh polisi untuk membantu polisi melakukan penyidikan terhadap terdakwa, melakukan interogasi, bertanya berjam-jam, maka tentunya dia kan tidak bisa independen lagi karena dia sudah berada dalam posisi memberikan asistensi kepada polisi. Jadi apapun yang disaksikannya di sini tentunya akan keberpihakan itu pasti ada. Dan anehnya juga yang mulia, orang ini memeriksa ini. Saya tidak tahu bagaimana dia kapasitasnya sebagai orang yang memeriksa terdakwa ini. Apakah polisi berwenang membawa orang ini memeriksa kepada dia, sedangkan dia bukan anggota polisi dan tidak ada berita acaranya yang mulia? Ya. Apa yang terjadi di sini? Apakah itu ada menambahkan sebelum majelis musyawarah? Pemeriksaan awal yang dilakukan adalah pada tanggal 24 Januari, yang mulia. Itu dilakukan di kantor saya untuk mengamati CCTV. Dan itu dilakukan oleh saya dan tim saya. Kemudian ketika saya ikut sebagai mengasis ya, yang mulia. Apa itu mengasis? Mendukung, menemani Profesor Roni Niti Baskara untuk melakukan wawancara dengan terdakwa. Saya duduk sebagai observer dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan terkait dengan profil psikologis yang bersangkutan. Dan tentang BAP itu saya yakin sudah ada di berkas yang diajukan. Ya. Ada lagi mau ditambahkan? Mohon izin majelis, kapasitas ahli yang kami hadirkan di sini bukan dalam rangka dia ikut menyidik, itu yang harus digarisbawahi. Tapi kapasitas dengan keahlian dia itu melakukan observasi. Jadi kita pertanyakan di sini, kalau seandainya dari penasihat hukum keberatan, silahkan nanti keberatan. Gitu, mohon izin majelis. Jadi beliau ini ahli yang kita sampaikan di sini guna menilai pendapat beliau, bagaimana hasil observasi, dan nanti di persidangan ini bagaimana pendapat beliau ini. Terima kasih Mas. Izin yang mulia, di negara manapun termasuk di Indonesia,
tidak ada seorang ahli memberikan keterangan ahlinya, tapi dia menginterogasi saksi atas permintaan penyidik. Ahli itu kan menjelaskan tentang keilmuannya terhadap suatu soal yang dipandang oleh majelis perlu menjadi dijelaskan. Tapi ini, ahli saudara ini telah melakukan interview, bertanya dan sebagainya tanpa ada berita acara yang mulia. Berita acara yang ada ini adalah berita acara polisi memeriksa ahli ini. Tapi berita acara pemeriksaan yang dilakukan saudara ini terhadap terdakwa ini tidak ada. Jadi berarti kan dia setelah disidik oleh polisi bersama-sama dengan saksi ini. Nah tiba-tiba sudah bertemu, dia mengorek keterangan dari saksi ini, kemudian dia menjadi ahli di sini. Bagaimana mungkin yang mulia? Yang mulia itu harus yang fair. Saksi itu adalah yang independen dan tidak pernah bersentuhan dengan terdakwa. Ya. Cukup ya, majelis mau bermusyawarah dulu. Duduk sendirian, tidak ada orang lain. Ya. Nah, atas pertanyaan penyidik setelah saudara diperlihatkan CCTV sebagai barang bukti dalam perkara ini, pada waktu itu saudara melihat secara seksama? Ya. Sampai habis? Ya. Berarti pandangan saudara melihat CCTV itu, momen-momen itu secara komplit ya saudara amati ya. Yeah. Oke. Bahwasanya di dalam jawaban saudara pada poin 8, apakah saudara bisa menyampaikan apa maksud jawaban saudara terkait dengan momen-momen CCTV yang diperlihatkan kepada saudara pada saat perilaku atau kegiatan terdakwa di meja 54. Bolehkah diulang statement saya, Pak? Iya. Statement saya boleh diulang, Pak? Jadi jawaban ahli adalah sebagai berikut. Dapat saya jelaskan bahwa setelah saya lihat dan analisa barang bukti berupa rekaman CCTV kasus kopi beracun di Grand Indonesia berdasarkan hasil observasi pada rekaman CCTV dan dilengkapi dengan keterangan dari polisi, ditemukan beberapa tampilan perilaku Jessica di luar kelaziman sebagai berikut. Nah, pada jam 16:14:52 momen meletakkan 3 buah paper bag di atas meja makan sementara sofa masih kosong. Nah, awalnya Jessica meletakkan di sofa, kemudian dipindah ke meja dan disusun berbaris menyamping. Umumnya orang yang membawa paper bag meletakkannya di sofa. Nah, momen ini tadi saudara sudah jelaskan. Nah, jadi pertanyaan kami adalah, apakah jawaban-jawaban saudara yang saudara berikan, tolong sampaikan di depan persidangan ini, apa maksud daripada momen-momen yang saudara saksikan tersebut? Momen-momen yang saya saksikan adalah yang kemudian di situ saya berikan rinciannya, Pak. Iya. Itu adalah momen-momen yang saya maksud. Keterangan dari polisi adalah keterangan klarifikasi atas pertanyaan saya. Jadi saya bertanya, itu apa? Itu paper bag. Isinya apa? Karena saya hanya melihat dan saya tidak punya informasi tentang benda apa itu, isinya apa dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan keterangan dari polisi adalah keterangan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan saya. Artinya paper bag yang saudara lihat dalam CCTV itu adalah media yang diletakkan di atas meja 54. Oke. Kemudian ada gelas. Itu gelas pesanannya siapa yang memesan? Jessica kah? Itu kan pertanyaan saya kepada polisi dan polisi menjawab iya. Jadi yang pesan Jessica. Jadi seperti itu, Pak. Jadi yang dimaksud dengan penjelasan polisi adalah jawaban-jawaban untuk mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan saya terkait dengan apa yang saya tonton. Kemudian pada momen 16:24 sampai 16:28. Ini jawaban saudara. Ketika pramusaji menghidangkan minuman
paper bag tetap berada di atas meja. Umumnya pada saat pramusaji menghidangkan minuman di atas meja, mejanya dalam kondisi bersih, tidak ada barang bawaan dan berada di atas meja. Kalaupun ada barang di atas meja, ketika pramusaji membawakan minuman barang-barang tersebut akan dipindahkan dari meja atau dibersihkan. Nah, saudara di sini juga menanggapi, menyimpulkan atas pertanyaan jawaban saudara. Jessica juga melakukan closing bill. Nah, perilaku ini saudara nyatakan tidak lazim. Nah, apa yang saudara dapatkan dari momen ini terkait dengan perilaku terdakwa? Gini Pak, kalau kita memesan sesuatu di restoran, di kafe dan sebagainya, ketika pesanan kita datang, maka reaksi yang umum ditampilkan adalah seperti yang sudah saya jelaskan. Kita akan membersihkan meja, apalagi kita mau menyambut teman kita, supaya meja cukup untuk meletakkan minuman, makanan yang kita pesan. Kita butuh meja yang bersih Pak. Itu tetap ada di sana dan justru disusun covering up, menutupi gelas-gelas tadi. Ini adalah hal yang tidak wajar terjadi. Kemudian menjelaskan lagi yang ada di situ tadi menutup bil Pak. Ketika saya bertanya kepada polisi, ini yang bayar siapa? Saya tanya. Kan yang bayar adalah Jessica. Oh baik sekali ya. Terus dia bayar setelah semua proses ketemu sama teman-temannya dilakukan apa gimana? Karena kan kemudian waktu dilihat kan itu Mirna kena musibah dan sebagainya. Kapan bayarnya? Karena sepanik-paniknya itu kan tetap harus dibayar Pak. Apakah bayarnya setelahnya atau dengan transfer dan sebagainya? Oh enggak Bu Rati, itu dilakukan setelah pesan dia langsung closing the bill. Jadi polisi menjawab pertanyaan saya Pak, bukan feeding me with information, beda kan? Ya. Jadi waktu ditanya, saya tanya kemudian itu penjelasannya, nah ini yang kemudian menjadi tidak wajar. Kenapa begitu ya? Dan kemudian saya mendapatkan informasi kemudian bahwa ini adalah sebuah pertemuan untuk membalas pertemuan yang sebelumnya. Jadi ketika kita mau membalas sebuah pertemuan yang sebelumnya atas itikat baik, maka gesturnya we are going to let the bill open Pak. Kalaupun makanan yang disajikan atau minuman yang disajikan tertentu, kita akan close umumnya pada saat proses silaturahminya selesai. Apalagi temannya baru datang hampir 1 jam kemudian. Jadi kita bicara tentang kelaziman perilaku Pak. Oke. Terus kemudian pada momen 16/24/17, ini jawaban saudara. Kopi yang ditujukan untuk korban disajikan di depan Jessica. Kemudian tampak gerakan-gerakan seperti membuka tas tangannya. Dan terdapat gerakan tangan memindahkan gelas kopi ke seberang mejanya. Umumnya jika pemesan yang datang bukan untuk dirinya, seseorang akan meminta pramusaji agar hidangan ditempatkan di area lain, tetapi tidak di depannya. Ini jawaban saudara ini apakah perilaku Jessica tersebut menurut pendapat saudara seperti apa? Jadi kita bicara tentang perilaku yang umum Pak. Ya. Kalau kita ada di sebuah restoran, kafe, kita duduk di tempat kita duduk. Kemudian kita memesankan untuk orang-orang lain dan kita bisa membuat bayangan akan duduk di mana bukan di depan kita, itu tidak akan kita gini loh, ketika pramusaji memberikannya di hadapan kita otomatis akan minta untuk digeser ke tempat yang lain. Maksudnya di tempat yang kira-kira teman kita. Maksudnya duduk. Kopi itu. Di sini order yang kemudian dikonsumsi oleh Mirna adalah kopi. Jadi dari situ berarti itu bukan pesanan Jessica untuk dirinya. Karena bukan pesanan dia untuk dirinya, maka
lazimnya adalah akan minta kepada pelayan untuk yang punya saya buat saya, yang buat teman saya ditaruhnya di situ. Oh, jadi meletaknya seperti pesanan yang dipesannya. Yang di depan yang seharusnya adalah yang buat saya. Iya. Tapi yang saudara lihat di CCTV rekam video itu, apakah kopi pada saat disajikan itu diletakkan pada posisi, saudara kan juga melihat tadi menceritakan Mirna datang dan minum kopi. Apakah kopi yang disajikan oleh pramusaji tadi pada saat kopi itu disajikan itu di depan Jessica? Depan Jessica. Nah, pada saat Mirna datang, kopi ada di depan Mirna. Iya. Nah, apa ini? Perilaku apa? Padahal kopi itu disajikan di depan Jessica. Tentunya minuman itu tidak disajikan untuk Jessica. Yeah. Nah, pada saat itu terdakwa tidak meminta pramusaji untuk meletakkan di mana Mirna duduk kopi itu. Apakah perilaku ini menurut pandangan ahli seperti apa? Pendapat ahli? Ini bisa mencerminkan macam-macam, Pak. Salah satunya mungkin lengah, ya, lengah karena ya di depan dia gitu. Ya. Yang kedua, bisa saja mungkin dia juga ingin mengamati kopinya. Ingin mengamati kopinya. Bisa aja ingin mengamati kopinya, karena mungkin aja ini adalah proses yang menarik buat dia untuk diamati. Kemudian yang ketiga, mungkin saja dia memang ingin kopi itu ada di depan dia sebelum kemudian dia pindahkan. Kita nggak bicara tentang mengapa ini dilakukan oleh Jessica, Pak. Itu tidak dalam kapasitas saya untuk membuat penilaian. Tetapi yang saya lihat adalah kelaziman perilaku yang biasanya ditampilkan orang-orang ketika pesanan untuk dia dan teman-temannya datang. Apa yang biasanya secara umum akan dilakukan oleh seseorang. Contohnya gini deh, Pak. Pada saat Bapak bersama teman-teman Bapak, ini Bapak umurnya beda nih sama Jessica ya, tapi Bapak dengan teman-temannya Bapak kumpul, Bapak memesankan pesanan untuk teman Bapak. Otomatis yang akan Bapak lakukan, nanti Bapak bisa mengujinya juga. Ketika pesanan Bapak datang akan di depan Bapak. Kalau diletakkan di meja lain, Bapak akan minta supaya diantar kepada Bapak. Tolong Mas, pesanan saya dibawa ke sini. Begitupun ketika bukan pesanan untuk Bapak, misalnya es jeruk kayak es kopior kayak atau apapun juga ya, dihadirkan di depan Bapak, Bapak akan bilang, tolong taruh di sana Mas. Bukan Bapak biarkan ada di depan Bapak. Ini adalah hal-hal yang sangat umum dilakukan oleh orang-orang. Ya, Kemudian saudara juga melihat momen 1629 sampai 1634. Selama waktu ini jika Jessica menunggu hingga kopi datang dan ia memindahkan kopi ke seberang mejanya, ia menunjukkan banyak gerakan-gerakan seperti menengok ke belakang, ke samping kanan, menunduk, kemudian memindahkan barang, memindahkan posisi duduk. Umumnya individu sesuai seusia Jessica ketika menunggu temannya adalah melakukan kesibukan dengan gadget miliknya, seperti melakukan selfie atau chatting, buka media sosial, nonton YouTube atau main game. Ini apa ini maksudnya? Jadi Pak, kita bicara dalam konteks perilaku, bicara tentang konteks perilaku juga dikaitkan dengan kebiasaan orang-orang sesuai dengan umurnya. Ya. Perilaku yang umumnya ditampilkan oleh orang-orang seumur Jessica sampai yang lebih muda, ini masuk the Y generation, adalah cenderung intens dengan gadget. Jadi mungkin nanti bisa diuji juga
kalau mau dilihat di kafe-kafe, dimanapun juga pada saat anak-anak muda berada sendirian, apa yang dilakukan, maka kecenderungan perilaku yang ditampilkan adalah sibuk dengan gadget. Sibuk dengan gadget, dengan sosial media, dengan nonton YouTube, itu adalah perilaku yang sangat umum dilakukan oleh orang-orang seusia Jessica. Oke, terus dilanjutkan pada momen 16:33:53, Jessica memindahkan paper bag dari meja ke sofa. Umumnya seorang akan meletakkan paper bag di sofa sejak awal masuk ke kafe. Nah, di sini apa yang saudara amati terkait dengan CCTV yang saudara lihat tadi? Kita bicara tentang kelaziman, Pak. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke. Jadi, sudah. Ya. Ketika masuk yang dilakukan apa? Ya. Ketika dipindah apa? Dia duduk yang dilakukan apa? Kemudian ini yang momen terakhir yang minta penjelasan ahli. Pada momen 16:44, setelah koktail miliknya habis dan diangkat oleh pramusaji, Jessica meminum koktail yang ditujukan untuk temannya, Hani. Kemudian ia menggeser gelas koktail menjauh dari depan mejanya. Nah, apa menurut analisa saudara? Jadi dia pesan 2 minuman ya, koktail dan 1 kopi. Iya. Oke. Koktail punya dia sendiri sudah diminum habis, kemudian dia minum koktail temennya. Itu sebenarnya nggak sopan, Pak. Karena kenapa? Itu adalah minuman temannya. Jadi kalau dia mau bisa dia minum, nanti dia pesankan yang baru. Itu kita bicara tentang kenapa itu diminum. Kalau dikaitkan dengan kasusnya, semestinya dia bisa memesankan ulang untuk teman-temannya. Ini saya merujuk kepada apa yang saya lihat dan saya tulis di situ, karena dia minum jatahnya Hani, nggak dihabisin ya, terus dia geser. Tapi di sini kan terdakwa menunjukkan bahwa tadi di tayangan di 16:24 sampai 16:28 itu kan udah close bill. Kenapa, Pak? Udah close bill, artinya minuman itu sudah dipesan. Bisa diulang, Pak, pesan lagi. Diulang. Close bill kan untuk pesanan yang tadi. Sebetulnya kan bisa pesan lagi. Apakah dari tayangan CCTV yang diperlihatkan penyidik itu adakah momen Jessica melakukan pesanan ulang? Tidak. Tidak. Menurut ahli, apakah perilaku ini wajar atau tidak wajar? Padahal dia kan janjinya mentraktir, ya toh. Kemudian minuman pada saat Hani Mirna datang kan habis, cuma 1 minuman aja yang ada. Terus kemudian terdakwa tidak meminta temannya untuk memesan makanan atau minuman. Jika itu dikembalikan kepada itikat untuk membalas kebaikan ketika ditraktir oleh Mirna dalam pertemuan yang sebelumnya, maka apa yang ditampilkan dengan apa yang disampaikan tidak ada kesesuaian, Pak, di situ. Mengapa demikian? Jika itikatnya adalah untuk membalas, mengentertain teman, pesanan akan dilakukan sesuai dengan permintaan teman. Dan ketika pesanan datang, bill baru di-close setelah proses bersilaturahminya selesai, Pak. Dan jikapun bill sudah di-close sebelumnya, sebagai indikasi dari adanya niat baik, tetap ditawarkan untuk membuka order baru. Apalagi apa yang disajikan dari waktunya bisa dibilang sudah expired. Ice coffee setelah 1 jam itu kehilangan kualitas dari ice coffee itu sendiri.
koktail tetap koktail, tapi koktail biasanya kan diminumnya dingin. Ini pasti juga udah rasanya sudah berbeda. Kemudian kalau bicara tentang niat baik, berarti mestinya dia tidak mencemari dengan cara mencicipi koktail punya Hani. Ya. Terus kemudian tadi saya yang menarik saya terkait dengan kesimpulan saudara bahwa terdakwa berpotensi melakukan manipulasi terhadap barang-barang ya yang ada di belakang paper bag di meja 54. Kira-kira barang-barang ini secara tegas, barang-barang apa saja yang ada di meja 54 itu? Berdasarkan pengamatan yang bisa dilakukan, ya, maka adalah 2 gelas koktail dan 1 cangkir kopi. Itu saja. Ya. Terima kasih. Makanan yang disajikan atau minuman yang disajikan tertentu kita akan close umumnya pada saat proses silaturahminya selesai. Apalagi temannya baru datang hampir 1 jam kemudian. Jadi kita bicara tentang kelaziman perilaku, Pak. Oke. Terus kemudian pada momen 16/24/17, ini jawaban saudara. Kopi yang ditujukan untuk korban disajikan di depan Jessica. Kemudian tampak gerakan-gerakan seperti membuka tas tangannya dan terdapat gerakan tangan memindahkan gelas kopi ke seberang mejanya. Umumnya jika pemesan yang datang bukan untuk dirinya, seseorang akan meminta pramusaji agar hidangan ditempatkan di area lain, tetapi tidak di depannya. Ini jawaban saudara ini apakah perilaku Jessica tersebut menurut pendapat saudara seperti apa? Jadi kita bicara tentang perilaku yang umum, Pak. Ya. Ya. Kalau kita ada di sebuah restoran, kafe, kita duduk di tempat kita duduk. Kemudian kita memesankan untuk orang-orang lain dan kita bisa membuat bayangan akan duduk di mana bukan di depan kita, itu tidak akan kita gini loh, ketika pramusaji memberikannya di hadapan kita otomatis akan minta untuk digeser ke tempat yang lain. Maksudnya di tempat yang kira-kira teman kita. Maksudnya duduk. Kopi itu. Di sini order yang kemudian dikonsumsi oleh Mirna adalah kopi. Jadi dari situ berarti itu bukan pesanan Jessica untuk dirinya. Karena bukan pesanan dia untuk dirinya, maka lazimnya adalah akan minta kepada pelayan untuk yang punya saya buat saya, yang buat teman saya ditaruhnya di situ. Oh. Jadi meletaknya seperti pesanan yang dipesannya. Yang di depan yang seharusnya adalah yang buat saya. Iya. Tapi yang saudara lihat di CCTV rekam video itu, apakah kopi pada saat disajikan itu diletakkan pada posisi, saudara kan juga melihat tadi menceritakan Mirna datang dan minum kopi. Apakah kopi yang disajikan oleh pramusaji tadi pada saat kopi itu disajikan itu di depan Jessica. Depan Jessica. Nah, pada saat Mirna datang, kopi ada di depan Mirna. Iya. Nah, apa ini? Perilaku apa? Padahal kopi itu disajikan di depan Jessica. Tentunya minuman itu tidak disajikan untuk Jessica. Iya. Nah, pada saat itu terdakwa tidak meminta pramusaji untuk meletakkan di mana Mirna duduk kopi itu. Apakah perilaku ini menurut pandangan ahli seperti apa? Pendapat ahli? Ini bisa mencerminkan macam-macam, Pak. Salah satunya mungkin lengah. Lengah karena ya di depan dia gitu. Ya. Yang kedua, bisa saja mungkin dia juga ingin mengamati kopinya. Ingin mengamati kopinya. Bisa aja ingin mengamati kopinya, karena mungkin aja kan
mungkin aja ini adalah proses yang menarik buat dia untuk diamati. Kemudian yang ketiga, mungkin saja dia memang ingin kopi itu ada di depan dia sebelum kemudian dia pindahkan. Kita nggak bicara tentang mengapa ini dilakukan oleh Jessica, Pak. Itu tidak dalam kapasitas saya untuk membuat penilaian. Tetapi yang saya lihat adalah kelaziman perilaku yang biasanya ditampilkan orang-orang ketika pesanan untuk dia dan teman-temannya datang. Apa yang biasanya secara umum akan dilakukan oleh seseorang. Contohnya gini deh, Pak. Pada saat Bapak bersama teman-teman Bapak, ini Bapak umurnya beda nih sama Jessica ya, tapi Bapak dengan teman-temannya Bapak kumpul, Bapak memesankan pesanan untuk teman Bapak. Otomatis yang akan Bapak lakukan, nanti Bapak bisa mengujinya juga. Ketika pesanan Bapak datang akan di depan Bapak. Kalau diletakkan di meja lain, Bapak akan minta supaya diantar kepada Bapak. Tolong Mas, pesanan saya dibawa ke sini. Begitupun ketika bukan pesanan untuk Bapak, misalnya es jeruk kayak es kopior kayak atau apapun juga ya, dihadirkan di depan Bapak, Bapak akan bilang, tolong taruh di sana Mas. Bukan Bapak biarkan ada di depan Bapak. Ini adalah hal-hal yang sangat umum dilakukan oleh orang-orang. Ya, oke. Kemudian saudara juga melihat momen 1629 sampai 1634. Selama waktu ini jika Jessica menunggu hingga kopi datang dan ia memindahkan kopi ke seberang mejanya, ia menunjukkan banyak gerakan-gerakan seperti menengok ke belakang, ke samping kanan, menunduk, kemudian memindahkan barang, memindahkan posisi duduk. Umumnya individu sesuai seusia Jessica ketika menunggu temannya adalah melakukan kesibukan dengan gadget miliknya, seperti melakukan selfie atau chatting, buka media sosial, nonton YouTube atau main game. Ini apa ini maksudnya? Jadi Pak, kita bicara dalam konteks perilaku, bicara tentang konteks perilaku juga dikaitkan dengan kebiasaan orang-orang sesuai dengan umurnya. Ya. Perilaku yang umumnya ditampilkan oleh orang-orang seumur Jessica sampai yang lebih muda, ini masuk the Y generation, adalah cenderung intens dengan gadget. Jadi mungkin nanti bisa diuji juga kalau mau dilihat di kafe-kafe, dimanapun juga pada saat anak-anak muda berada sendirian, apa yang dilakukan, maka kecenderungan perilaku yang ditampilkan adalah sibuk dengan gadget. Sibuk dengan gadget, dengan sosial media, dengan nonton YouTube, itu adalah perilaku yang sangat umum dilakukan oleh orang-orang seusia Jessica. Oke, terus dilanjutkan pada momen 1633 .53, Jessica memindahkan paper bag dari meja ke sofa. Umumnya seorang akan meletakkan paper bag di sofa sejak awal masuk ke kafe. Nah, di sini apa yang saudara amati terkait dengan CCTV yang saudara lihat tadi? Kita bicara tentang kelaziman, Pak. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke. Jadi, sudah. Ya. Ketika masuk yang dilakukan apa? Ketika dipindah apa? Dia duduk yang dilakukan apa? Kemudian ini yang momen terakhir yang minta penjelasan ahli. Pada momen 1644, setelah koktail miliknya habis dan diangkat oleh pramusaji, Jessica meminum koktail yang ditujukan untuk temannya, Hani. Kemudian ia menggeser gelas koktail menjauh dari depan mejanya. Nah, apa menurut analisa saudara? Jadi dia pesan 2 minuman ya, koktail dan 1 kopi. Iya. Oke. Koktail punya dia sendiri. Momen-momen yang saudara saksikan tersebut. Momen-momen yang saya saksikan adalah yang kemudian di situ saya berikan rinciannya, Pak. Iya. Itu adalah momen-momen yang saya maksud. Keterangan dari polisi adalah
keterangan klarifikasi atas pertanyaan saya. Jadi saya bertanya, itu apa? Itu paper bag. Isinya apa? Karena saya hanya melihat dan saya tidak punya informasi tentang benda apa itu, isinya apa dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan keterangan dari polisi adalah keterangan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan saya. Artinya paper bag yang saudara lihat dalam CCTV itu adalah media yang diletakkan di atas meja 54. Oke. Kemudian ada gelas. Itu gelas pesanannya siapa yang memesan? Jessica kah? Itu kan pertanyaan saya kepada polisi dan polisi menjawab iya. Jadi yang pesan Jessica. Jadi seperti itu Pak. Jadi yang dimaksud dengan penjelasan polisi adalah jawaban-jawaban untuk mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan saya terkait dengan apa yang saya tonton. Kemudian pada momen 1624 sampai 1628. Ini jawaban saudara. Ketika pramusaji menghidangkan minuman, paper bag tetap berada di atas meja. Umumnya pada saat pramusaji menghidangkan minuman di atas meja, mejanya dalam kondisi bersih, tidak ada barang bawaan dan berada di atas meja. Kalaupun ada barang di atas meja, ketika pramusaji membawakan minuman barang-barang tersebut akan dipindahkan dari meja atau dibersihkan. Nah, saudara di sini juga menanggapi, menyimpulkan atas pertanyaan jawaban saudara. Jessica juga melakukan closing bill. Nah, perilaku ini saudara nyatakan tidak lazim. Nah, apa yang saudara dapatkan dari momen ini terkait dengan perilaku terdakwa? Gini Pak, kalau kita memesan sesuatu di restoran, di kafe dan sebagainya, ketika pesanan kita datang, maka reaksi yang umum ditampilkan adalah seperti yang sudah saya jelaskan. Kita akan membersihkan meja, apalagi kita mau menyambut teman kita, supaya meja cukup untuk meletakkan minuman, makanan yang kita pesan. Kita butuh meja yang bersih Pak. Itu tetap ada di sana dan justru disusun covering up, menutupi gelas-gelas tadi. Ini adalah hal yang tidak wajar terjadi. Kemudian menjelaskan lagi yang ada di situ tadi menutup bil Pak. Ketika saya bertanya kepada polisi, ini yang bayar siapa? Saya tanya. Kan yang bayar adalah Jessica. Oh baik sekali ya. Terus dia bayar setelah semua proses ketemu sama teman-temannya dilakukan apa gimana? Karena kan kemudian waktu dilihat kan itu Mirna kena musibah dan sebagainya. Kapan bayarnya? Karena sepanik-paniknya itu kan tetap harus dibayar Pak. Apakah bayarnya setelahnya atau dengan transfer dan sebagainya? Oh enggak Bu Rati, itu dilakukan setelah pesan dia langsung closing the bill. Jadi polisi menjawab pertanyaan saya Pak, bukan feeding me with information, beda kan? Ya. Jadi waktu ditanya, saya tanya kemudian itu penjelasannya, nah ini yang kemudian menjadi tidak wajar. Kenapa begitu ya? Dan kemudian saya mendapatkan informasi kemudian bahwa ini adalah sebuah pertemuan untuk membalas pertemuan yang sebelumnya. Jadi ketika kita mau membalas sebuah pertemuan yang sebelumnya atas itikat baik, maka gesturnya we are going to let the bill open Pak. Kalaupun ahli ini apakah pernah memeriksa atau bertemu dengan terdakwa ini di Polda waktu diperiksa? Bagaimana? Iya, bertemu sekali untuk pemeriksaan bersama-sama dengan Prof. Roni Niti Baskara. Jadi yang mulia, karena yang bersangkutan ini telah bertindak sebagai penyidik atau paling tidak membantu penyidik dalam pemeriksaan terhadap terdakwa ini, maka tentunya dia tidak bisa lagi menjadi ahli di sini karena tidak independen lagi. Dia memeriksa terdakwa ini berjam-jam, tidak ada berita acara,
tiba-tiba sekarang di sini menjadi ahli. Maksudnya pada saat pas ada hak di penyidikan, setelah dia menjadi tersangka, saudara ini telah memeriksa ini di Polda atas permintaan polisi. Jadi berarti dia kan sudah membantu polisi dalam rangka penyidikan. Jadi kalau dia sudah melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan, maka tidak mungkin lagi dia menjadi independen karena dia sudah bertindak sebagai penyidik pada waktu itu. Sedangkan seorang ahli itu haruslah independen, tidak boleh berpihak pada manapun. Jadi dia tidak sudah berada dalam posisi penyidik dia pada waktu itu karena dia membantu penyidik memeriksa tersangka ini, dan kami belum menemukan berita acara pemeriksaannya itu di sini. Kami perlu menanggapi keberatan penasihat hukum ini. Menurut kami tidak sependapat dengan penasihat hukum karena ahli ini adalah ahli meskipun pernah mengikuti proses penyidikan, tetapi dia melihat apa yang memang terjadi. Jadi dan kapasitas beliau memang cukup dapat diandalkan sebagai ahli, maka kami tetap mengajukan ahli ini sebagai ahli psikologis dalam kasus perkara ini untuk menilai perilaku atau peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya begitu yang mulia, karena bagaimanapun ahli itu kan harus independen. Jadi kalau dia sudah pernah diminta oleh polisi untuk membantu polisi melakukan penyidikan terhadap terdakwa, melakukan interogasi, bertanya berjam-jam, maka tentunya dia kan tidak bisa independen lagi karena dia sudah berada dalam posisi memberikan asistensi kepada polisi. Jadi apapun yang disaksikannya di sini tentunya akan keberpihakan itu pasti ada. Dan anehnya juga yang mulia, orang ini memeriksa ini. Saya tidak tahu bagaimana dia kapasitasnya sebagai orang yang memeriksa terdakwa ini. Apakah polisi berwenang membawa orang ini memeriksa kepada dia, sedangkan dia bukan anggota polisi dan tidak ada berita acaranya yang mulia? Ya. Apa yang terjadi di sini? Apakah majelis ada menambahkan sebelum majelis musyawarah? Pemeriksaan awal yang dilakukan adalah pada tanggal 24 Januari, yang mulia, itu dilakukan di kantor saya untuk mengamati CCTV, dan itu dilakukan oleh saya dan tim saya. Kemudian ketika saya ikut sebagai mengasis ya, yang mulia, apa itu mengasis? Mendukung, menemani Profesor Roni Niti Baskara untuk melakukan wawancara dengan terdakwa. Saya duduk sebagai observer dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan terkait dengan profil psikologis yang bersangkutan. Dan tentang BAP itu saya yakin sudah ada di berkas yang diajukan. Ya. Ada lagi mau ditambahkan? Mohon izin majelis, kapasitas ahli yang kami hadirkan di sini bukan dalam rangka dia ikut menyidik, itu yang harus digarisbawahi, tapi kapasitas dengan keahlian dia itu melakukan observasi. Jadi kita pertanyakan di sini, kalau seandainya dari penasihat hukum keberatan, silahkan nanti keberatan. Gitu, mohon izin majelis. Jadi beliau ini ahli yang kita sampaikan di sini guna menilai pendapat beliau, bagaimana hasil observasi, dan nanti di persidangan ini bagaimana pendapat beliau ini. Terima kasih. Izin yang mulia, di negara manapun termasuk di Indonesia tidak ada seorang ahli memberikan keterangan ahlinya tapi dia menginterogasi saksi atas permintaan penyidik. Ahli itu kan menjelaskan tentang keilmuannya terhadap suatu soal yang dipandang oleh majelis perlu menjadi dijelaskan. Tapi ini ahli saudara ini telah melakukan interview, bertanya dan sebagainya tanpa ada berita acara yang mulia. Berita acara yang ada ini adalah berita acara polisi memeriksa ahli ini. Tapi berita acara pemeriksaan yang dilakukan saudara ini terhadap terdakwa ini tidak ada. Jadi berarti kan dia setelah disidik oleh polisi bersama-sama dengan saksi ini. Nah tiba-tiba
sudah bertemu, dia mengorek keterangan dari saksi ini, kemudian dia menjadi ahli di sini. Bagaimana mungkin Yang Mulia? Yang Mulia itu harus yang fair. Saksi itu adalah yang independen dan tidak pernah bersentuhan dengan terdakwa. Ya. Cukup ya, majelis mau bermusyawarah dulu. Duduk sendirian, tidak ada orang lain. Ya. Nah, atas pertanyaan penyidik, setelah saudara diperlihatkan CCTV sebagai barang bukti dalam perkara ini, pada waktu itu saudara melihat secara seksama? Ya. Sampai habis? Ya. Berarti pandangan saudara melihat CCTV itu, momen-momen itu secara komplit ya saudara amati ya? Ya. Oke. Bahwasanya di dalam jawaban saudara pada poin 8, apakah saudara bisa menyampaikan apa maksud jawaban saudara terkait dengan momen-momen CCTV yang diperlihatkan kepada saudara pada saat perilaku atau kegiatan terdakwa di meja 54. Bolehkah diulang statement saya, Pak? Iya. Statement saya boleh diulang, Pak? Jadi jawaban ahli adalah sebagai berikut. Dapat saya jelaskan bahwa setelah saya lihat dan analisa barang bukti berupa rekaman CCTV kasus kopi beracun di Grand Indonesia berdasarkan hasil observasi pada rekaman CCTV dan dilengkapi dengan keterangan dari polisi, ditemukan beberapa tampilan perilaku Jessica di luar kelaziman sebagai berikut. Nah, pada jam 16:14:52 momen meletakkan 3 buah paper bag di atas meja makan sementara sofa masih kosong. Nah, awalnya Jessica meletakkan di sofa, kemudian dipindah ke meja dan disusun berbaris menyamping. Umumnya orang yang membawa paper bag meletakkannya di sofa. Nah, momen ini tadi saudara sudah jelaskan. Nah, jadi pertanyaan kami adalah, apakah jawaban-jawaban saudara yang saudara berikan, tolong sampaikan di depan persidangan ini, apa maksud daripada